Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa di rumah. Selamat berjumpa lagi dalam channel YouTube saya. Dan jangan lupa nanti like dan subscribe karena untuk melihat video-video berikutnya. Dalam satu minggu ini saya melakukan perjalanan dari pulau ke pulau. Dari Pulau Sakala, pulau terjauh dan pulau terluar di wilayah Kabupaten Sumeneb di ujung timur sana. Kita berangkat dari Pulau Pagerungan Besar. Dari Pagerungan Besar ke Pulau Sakala jaraknya 22 mil laut. Ya, jadi kira-kira 28 km. Nah, saat ini dari Pulau Sakala kemudian ke Pulau Pagerungan Besar. Dari Pulau Pagerungan Besar kita nyebrang lagi ke Pagerungan Kecil. Dari Pagerungan Kecil kemarin kemudian ke Pulau Sapeken. Jadi non jauh di sana. Nah, di belakang itu adalah Pulau Sapeken. Jadi Pulau Sapeken itu merupakan pusat ibu kota kecamatan. Nah, ya di mana saya berdiri ini adalah merupakan anjungan dari Menara Suar. Jadi kita lihat di belakang ini adalah menara. Ya, menara itu adalah tempat sebagai pertanda bagi pelayaran dari pulau-pulau yang akan lewat di wilayah Sapeken. Jadi di belakang kita ini adalah Menara Suar Pulau Saibus. Dikatakan Menara Suar Pulau Saibus karena memang tempatnya berada di Pulau Saibus. Di Kecamatan Sapeken atau di wilayah Sapeken itu sendiri memang terkenal dari beberapa pulau. Jadi di sana itu yang kecil yang ada menaranya. Jadi orang-orang Pulau Saibus yang akan melakukan telepon dan sebagainya dengan media sosial itu harus di pinggir anjungan ini. Jadi di pinggiran anjungan ini sekarang menjelang maghrib itu masih banyak karena hanya di sini yang bisa terkoneksi dengan jaringan seluler. Jadi betapa sulitnya untuk mencari seluler atau sinyal yang ada di kepulauan, khususnya di Pulau Saibus ini. Nah, di belakang itu adalah Pulau Sapeken, merupakan pusat ibu kota kecamatan. Kemudian sebelah timur kecil di sana, sebelah timurnya itu adalah Pulau Sitabok. Seperti apa yang saya katakan sebelumnya, Pulau Sitabok itu memang beberapa waktu yang lalu sempat diisukan dijual ke pihak asing. Ya. Nah, kemudian di sebelah timur itu adalah Pulau Sadulang. Pulau Sadulang itu ada dua, ada Pulau Sadulang kecil, kemudian juga dilurus dengan lampu mercusuar itu, yang di tengah laut itu adalah Pulau Sadulang besar. Nah, kemudian ke samping di sana itu adalah pulau. Nah, situ. Nah, lurus dengan tangan saya ini adalah Pulau Saredeng. Saredeng kecil, kemudian di sana di sebelahnya itu adalah Saredeng besar. Lalu ini yang dekat dengan mata ini, yang dekat ya. Jadi tetapi ini hitungannya adalah beberapa mil. Ini adalah Pulau Sasiil. Pulau Sasiil itu dekat dengan Pulau Sepanjang, seakan-akan nyambung. Nah, disinilah terjadi terkadang karena ombak di sini adalah ekstrim. Kita lihat pada saat ini memang perakiraan dari BMKG angin akan datang pada hari ini. Jadi di laut itu sudah putih-putih. Nah, ini biasanya ombak terbesar berada di sini yang akan menuju ke Sepanjang. Berbeda dengan yang ke Tanjung Kiau. Kalau Tanjung Kiau itu lewat di sebelah utaranya Pulau Sepanjang, terhalang oleh angin yang dari selatan. Nah, jadi ini adalah Pulau Sasiil. Pulau Sasiil seperti yang saya katakan sebelumnya itu adalah penghasil ikan kepiting dan ikan cumi-cumi. Nah, di sebelah ini, di sebelah Pulau Sasiil, di sebelahnya itu adalah Pulau Sepanjang. Pulau Sepanjang itu ada satu pelabuhan di pojok sana, namanya Pelabuhan Tembing. Tetapi kalau jam-jam seperti ini, biasanya air surut sehingga perahu tidak bisa mendekat ke pelabuhan dan dipastikan kandas. Untuk bisa kembali lagi, air itu tidak surut nantinya nunggu jam 9 malam. Memang betapa sulitnya, saudara, ternyata kepulauan di Sapeken yang dihuni oleh para penduduk dengan berbagai suku, itu rata-rata memang menjadi pelaut ulung. Jangan heran kalau pada zaman dahulu, seperti apa dalam lagu, seperti apa yang dikatakan dalam lagu nenek moyangku orang pelaut, ternyata saat ini bagi saya bukan hanya nenekku orang pelaut.
ibu bapak guru ternyata orang pelaut. Mereka menyesuaikan walaupun mereka yang dari daratan. Jadi betapa hebatnya mereka guna mencerdaskan anak bangsa, dan memang perlu perhatian khusus tentunya bagi para guru yang bertugas di kepulauan. Setelah kami mendatangi Pulau Sakalah Nundau di sana, mendatangi Pulau Pagerungan, kemudian Pagerungan Besar, Pagerungan Kecil, lalu juga Sapeken, lalu juga ada SMP 3 yang ada di sepanjang sana. Bapak Ibu berguru bertugas di sana. Ya. Jadi betapa mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan anak dengan tingkat risiko yang tinggi. Jadi di daerah ini, mercusuar ini ombaknya besar. Ini ombaknya besar. Nah, kita lihat putih-putih, apalagi saat ini yang menurut PMKG tinggi gelombang antara 2 sampai dengan 3 meter. Jadi besok saya pukul 8 akan ikut taksian ke sana, ke Sapeken. Jadi mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat ini di laut sudah putih-putih semua. Berarti gelombang memang datang pada hari ini. Mudah-mudahan besok sudah tidak ada. Tetapi bagi saya tentu selama nahkoda itu berani, ya kita pasrahkan kepada nahkoda, karena nahkoda itu sendiri yang lebih banyak tahu perhitungan. Nah, kenapa di laut ini arus, terutama dikatakan arus tidak beraturan, gelombang tidak beraturan? Karena ini dari selatan itu sudah Selat Bali, pertemuan Selat Bali, kemudian dari utara ini juga ada arus ke selatan. Jadi dari Bali ini, dari Bali dan Lombok, arus dari Bali itu ke utara, dari Lombok itu ke sana. Jadi pertemuan 3 ini muter di sini, dekat Pulau Sepanjang, terutama dekat lampu, mulai dari lampu suar ini. Nah, lampu suar itu. Nah, ini dikatakan sebagai Selat Satangis. Kenapa dikatakan Selat Satangis? Ternyata berasal dari kata tangis. Jadi kalau sudah gelombang besar, orang-orang yang naik perahu itu kadang-kadang menangis, saking dari takutnya. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru khususnya yang dari daratan yang bertugas non jauh di sana, di SMP 3 Sapeken. Jadi terkadang bagi orang yang tidak pernah bertugas, mungkin ya dianggap biasa-biasa saja. Tapi bagi saya yang pernah juga merasakan di SMP 3 Sapeken, sampai di tempat saja sudah luar biasa. Selamat saja sampai ke tempat itu sudah sangat luar biasa. Kita belum bicara tentang bagaimana pencapaian target kurikulum, bagaimana PMM-nya sekarang sudah tercapai apa tidak, ya, apakah sudah mengupload karya. Pikiran kita bagi guru-guru kepulauan tidak seperti itu terkadang. Yang penting mereka niatnya dari rumah nyampe ke tempat itu selamat. Itu tujuannya. Nah, sekarang di Pulau Sapeken sana, jauh di sana sudah lampu itu kelihatan. Nah, itu adalah di Pulau Sapeken. Dan sebelah barat ini adalah Menara Suar, distrik Surabaya Utara. Jadi penduduk atau orang-orang yang mau melakukan browsing, ya, dengan HP Androidnya, ini biasanya penuh ini. Jadi anjungan milik ini Menara Suar, mereka penuh duduk-duduk di sini. Hanya sisa ada beberapa karena bersamaan dengan kumandang adzan maghrib saat ini. Tetapi saya tetap sementara bertahan di sini karena besok pagi sudah mau pulang. Nah, ini juga ada beberapa besi-besi yang mungkin muatannya kapal menurut informasi, karena terlalu banyak muatannya, overload, sehingga besi-besi yang dibawa oleh kapal besar diturunkan sebagian di sini. Mungkin khawatir akan tenggelam di sana, sehingga untuk mengurangi beban jadi diturunkan di sini. Nah, kita lihat juga di Saredeng, hampir tidak kelihatan. Di Saredeng kecil, kemudian ada di Saredeng, yang Saredeng kecil sudah tidak kelihatan, tertutup oleh adanya hembusan ombak yang lumayan besar hari ini, guys. Saya tadi malam berangkat dari usai maghrib, mencoba dengan speedboat perahu yang kecil, yang seperti itu, guys. Dari Sapuntan ke Saur itu memakan waktu sekitar 1 jam, 1,5 jam. Kemudian tadi pagi dengan begitu ombak yang besar dari Saur ke Saibus, kita juga pakai perahu yang kecil itu bersama juga 3 orang rekan saya, sampai basah semua karena memang ombak